Ada yang nonton Lion King, yang apa itu loh? Siapa yang nonton Lion King? Apa namanya? Simba ya, Simba. Ada? Enggak? Di movie-nya belum, Bu. Belum. Udah lama aja. Kenapa Ibu sampaikan di situ? Jadi itu kan seakan-akan ketika kita nonton itu ada namanya menggunakan efek virtual reality ya. Jadi seakan-akan kita benar-benar memang seperti melihat kejadian yang sebenarnya alam nyatanya. Itu dia ya, kalau menggunakan. Jadi di movie itu, di film itu sudah dibuatkan itu tadi teknologi virtual reality. Jadi kita dibawa ke, memang itu kan kalau kamu itu kan Lion King itu kan menceritakan apa, Simba, Raja Lion, singa, ya kan? Nggak nonton juga. Jadi si singa ini kan sebenarnya kalau, atau kamu yang menonton apa itu animasi, apa film favoritmu yang memang lebih ke mengandalkan teknologi ya? Apa ya? Kalau dulu ibu apa itu Mission Impossible, apa judulnya? Jadi ini memang ada ini kan si itu kan ada apa tuh aktor utamanya, tapi lebih mengandalkan ke apa itu teknologi, permainan teknologi. Apa yang pernah kamu tonton? Simba, Lion King enggak. Mission Impossible ya, itu kan apa lagi? Yang menggunakan kayak hero-hero kayak gitu. Apa? Apa yang kamu tonton? Apa? Tidak ada. The Jungle. The Jungle. Iya, The Jungle ada juga aktor orangnya kan, gitu kan? Nah, itu sebenarnya kalau kamu perhatikan siapa di situ sebagai pemeran utamanya. Apakah memang benar-benar itu syutingnya ada beberapa memang di kayak Lion King itu memang ada di dunia mana gitu, di daerah mana atau di pelosok mana atau di semacam apa ya, di Afrika sana diambil shootnya. Tapi kan itu lebih banyak ke permainan-permainan teknologi itu dia ya. Atau siapa di sini yang suka menonton game 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 bukan game over ya, namanya game, misalnya game yang perang-perangan kayak gitu, itu juga menggunakan teknologi eh, ini tadi ya, komputer grafik atau grafik komputer. Nah itu dia. Tapi di sini kita satu semester ini akan membahas misalnya cara membuatkan titik, membuatkan garis dengan menggunakan ini, nanti ada namanya algoritma. Jadi di sini kita menggunakan perhitungan, ada perhitungannya. Nah, di sini kan ada sistem koordinat, yang mana sumbu X, sumbu Y, kemudian kalau min X, min Y, itu di sini ya. Kenapa ini berhubungan juga dengan citra? Ini kan semuanya disebut computer vision ya. Ini teori warna dan cahaya. Jadi warna yang menguasai Photoshop siapa di sini? Photoshop, CorelDRAW, atau AutoCAD? Atau jangan menguasai, yang pernah menggunakan? Atau pertanyaan, ada? Saya sudah pernah menggunakan, Bu. Apa itu? Photoshop, Bu. Oh, oke ya. Merancang atau membuat contoh misalnya kalau di sini kalau pernah kamu lihat juga film yang robot-robot itu bagaimana dia membuat tangan ya, kan ada tuh kayak mesin apa di komputernya terlihat bagaimana dia membuatkan kepalanya, tangannya, kemudian dengan ada operator si robotnya bisa berjalan, bisa terbang, bisa melangkah kan gitu kan. Nah, itu dia. Kesitulah kegunaan dari si komputer grafik ini. Walaupun kita tidak sampai ke situ, tapi ada nanti kalau bisa ya, kalau bisa kita membuatkan sederhana. Tapi itu tadi ya, di sini harus dipahami ada perhitungannya, kemudian ada algoritmanya. Kalau ditanya software apa nanti kita gunakan kan gitu ya, karena di sini kan lumayan jenisnya ada beberapa software-software terbaru yang memudahkan si user untuk tadi contoh membuat animasi, membuat desain, kemudian apalagi ya dengan apa beberapa teknologi-teknologi terbaru itu nanti. Jadi di sini nanti ada nanti gunakan software algoritma. Sebenarnya ada di sini ya mata kuliahnya ada namanya OpenCV atau OpenZL. Jadi nanti itu kita gunakan
untuk itu ini kan tugasnya nanti kita mulai di pertemuan ketiga. Tapi kalau penggunaan si OpenShift atau OpenGL itu kita gunakan itu setelah ini aja, setelah UTS. Jadi di sini sebelum UTS ini karena ini rata-rata udah pada bekerja atau bagaimana? Rata-rata sudah bekerja semua. Oke. Kerja, Bu. Kerja, Bu. Ya. Jadi ini berapa tadi jumlahnya semua? Ibu lupa. Berapa tadi ya? Ada 20 berapa tadi? Sini 14. Kira-kira ini nambah lagi apa enggak? 15. Oke. Kita buat aja 3 kelompok ya. 3 kelompok. Jadi ini 3 kelompok untuk memudahkan karena ini adalah kebanyakan kelas pekerja, maksudnya yang karyawan. Jadi kita buatkan 3 kelompok. Kalaupun ada nanti tugas masing-masing akan lebih ringan, tapi kita kita buatkan kelompoknya. Satu kelompok itu sekitar 5 atau 6. Jadi kalian memilih sendiri, ya, memilih sendiri. Silakan nanti lapor ke Komting siapa kelompoknya. Setelah fix, setelah tahu nanti siapa kelompoknya, di-share-lah di grup, ya. Setelah di-share di grup, nanti kan terlihat siapa yang sudah ada kelompoknya dan tidak ada. Ya, jangan nanti, Bu, saya kok tidak ada kelompoknya. Ya, kalau kamu belum ada, minta tolong ke Komting supaya dicarikan kamu cocoknya kemana. Biar nggak repot-repot, suruh aja sih, minta aja si Komting. Oh, apa itu? Suara apa itu? Si Komting yang membagikan kelompoknya, ya. Oke. Tapi karena ini berhubung kebanyakan yang tadi kelas karyawan dan sudah kelas agak malam, tapi Ibu berikan beberapa keringanan dalam bentuk tugasnya, gitu dia ya. Oke, kita membahas sedikit lagi ya karena itulah tadi beberapa yang akan dibahas. Ini grafika komputer ya. Jadi bedakan nanti kenapa susah desain kan gitu kan. Di CorelDRAW juga bisa, di Photoshop juga bisa kan gitu kan yang lebih umum. Grafika komputer diartikan seperangkat alat yang terdiri dari hardware dan software membuat gambar grafik dan citra realistik. Jadi dia ini membuatkan seakan-akan nyata ya. Jadi di sini ada nanti yang disebut 3 dimensi, yang itu tadi virtual reality itu digunakan. Dan ini harus didukung apa ya namanya ya, soft hardware yang memang harus yang harus tinggi ya. Siapa yang suka main game? Kalau mau main game kan ada space space komputer itu supaya enak atau supaya bisa yang di dalam game itu bisa misalnya suaranya, tampilannya benar-benar oke, kan harus didukung komputer kita juga kan. Jadi si komputer ini ada grafisnya. Jadi itu harus mendukung si itu tadi ya si gamenya. Itu dia. Selain tadi softwarenya, si hardware komputernya juga harus disiapkan sehingga saling mendukung supaya dapat itu tadi ya, karena ini merupakan di suara apa tadi ya tampilan warna ini sangat mempengaruhi ya. Bisa saja kalau kamu nonton TV A dengan TV B, TV C siarannya sama, tapi kenapa bisa sepertinya di TVC A gambarnya itu lebih seperti lebih real ya. Kalau yang satu sepertinya lebih cenderung ke hijau, yang satu lagi lebih cenderung ke biru misalnya. Padahal siarannya sama. Itu kira-kira dipengaruhi apa? Atau pernah kamu seperti itu melihat? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, itu dia. Jadi di sini nanti ada juga dipelajari bagaimana tabung itu ada seperti komputer juga, bagaimana kandungan dari ini komponennya memang bisa menghasilkan warna-warna itu tadi ya, yang tadi warna-warna yang bagaimana supaya mendekati warna yang real, warna yang nyata itu dia ya. Tapi itu tadi ya didukung dengan hardware-nya yang memang ada beberapa yang disiapkan untuk itu. Itu kan membutuhkan budget yang lumayan ya. Itu dia grafika komputer. Ini adalah perkembangannya, ini tidak perlu fase pertama, kedua dan seterusnya. Oke, kita lanjut di sini aja dulu. Kita nanti kalau kita lanjut ke GC ya kalau sudah oke.
Oke, macam-macam aplikasi grafika komputer. Grafika komputer, proses pembuatan, penyimpanan, manipulasi model dan citra. Jadi ada hubungan antara si grafik komputer dengan pengolahan citra, tapi ada perbedaannya. Nanti bisa dilihat dari awal memang sudah sangat berbeda, tapi ada keterkaitannya. Komponennya ada masukan, proses penyimpanan dan keluaran, ya semua dikerjakan oleh si komputernya, ya. Walaupun tadi misalnya di sini kita bisa membuat persentase. Ada yang pernah membuat persentase menggunakan animasi kayak PPT, kayak kayak PowerPoint, tapi digunakan di animasi. Makromedia Flash. Ada yang pernah pakai Makromedia Flash? Tidak, Bu. Tidak ya. Belum pernah, Bu. Oh, oke lah. Nah, itu dia ya. Pengguna dapat mengendalikan isi, struktur, dan kemunculan objek serta menampilkan citra melalui suatu komponen dasar itu tadi ya, visual feedback. Ilmu grafika komputer ini membahas algoritma untuk menampilkan simulasi atau benda. Jadi sama di ini tetap ada algoritmanya, ada pengkodingannya, ada tools software yang harus disiapkan kalau membuatkan grafik komputer. Contoh, kalau dulu itu kalau membuat rancangan desain rumah menggunakan AutoCAD. Misalnya kalau membuat desain baju, ya kan kalau rancang sekarang kan gitu kan, mendesain itu kan nggak pakai tangan lagi. Ada beberapa memang, tapi kebanyakan itulah yang kenapa seorang desainer sekolah. Nah, ini dibahas juga ya, menggunakan teknologi atau software yang memang mendukung untuk mendesain ya. Grafika komputer tidak membahas software komersial. Jadi di sini kita tidak membahas itu tadi Photoshop, CorelDRAW ataupun AutoCAD ya. Ya, oke, sejarahnya tadi udah. Beberapa areanya kenapa ini menjanjikan dan juga kenapa ini bisa menjadi suatu job ya. Ini kan misalnya dalam membuat sebuah film ataupun jangankan film, video pun kan ada teknik-tekniknya. Jadi itu tadi special effect seperti tadi ya. Jadi film-film hero yang yang memang menjual kecanggihan teknologi yang terbaru itu ada ya. Jadi itu mereka butuh personalnya, butuh orang-orang memang yang bisa di bidang ini tadi ya, membuatkan special effect ini. Tapi basicnya itu adalah memahami yaitu grafik komputer. Di bidang industri yaitu computer aided design, automatic machining. Misalnya machining mau membuatkan sebuah mobil. Jadi misalnya mau merancang pesawat ataupun mobil, mereka udah pakai software ya. Jadi itu memanfaatkan grafik komputer juga. Visualisasi data ilmiah. Ini contoh juga dalam misalnya membuatkan sebuah seperti tadi presentasi, visualisasi misalnya menjelaskan atau memaparkan suatu itu tadi PPT atau PowerPoint-nya itu menggunakan grafik komputer ya, yang lebih canggih ya hasilnya. Tapi tadi didukung oleh software dan hardware yang memang harus cukup tinggi ya dalam high gitu ya. Desain. Dalam proses desain grafika digunakan computer aided design, digunakan pembuatan, ini contohnya desain mobil, bangunan, pesawat. Nah itu dia. Kenapa orang misalnya seperti movie pun harus menggunakan skill yang harus paham IT, tapi IT-nya di bidang grafik. Nah ini dia ya contoh-contohnya. Contoh kemudian membuat game ya, kan game itu kan ada beberapa efek-efek yang memang bukan hanya membuat profil-profil si gamenya, tapi itu tadi membuatkan efek-efek suaranya itu dibantu ya. Beberapa aplikasi desain objek ditampilkan dalam bentuk wireframe dengan keseluruhan bentuk juga bentuk internal dari objek. Wireframe bermanfaat bagi desainer untuk melihat isi dari objek itu ya. CAD program komputer menggambar suatu produk, bagian dari suatu produk. Jadi ini memang ada suatu software udah kita pakai, kita sudah membutuhkan sama seperti misalnya AutoCAD ya. Jadi dimudahkan si usernya untuk membuatkan desain-desainnya. Produk yang ingin digambarkan diwakili garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Jadi kita nanti hanya membuatkan sebuah titik, menghubungkan titik A ke titik B, nah itu diperlukan sebuah algoritma dan perhitungan ya.
CAD bisa berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Pertanyaan Ibu, apa yang membedakan gambar 2 dimensi dengan 3 dimensi? Kan dulu tuh heboh tuh sampai dibuat kacamata anak-anak tuh kan, dijual hanya untuk kacamata 3 dimensi katanya gitu kan. Jadi ada sebuah film atau movie kalau pakai yang efek 3 dimensi ini jadi aneh, jadi ada nilai plusnya misalnya. Apa yang membedakan 2 dimensi dengan 3 dimensi? Ini industri cat. Silakan. 3 dimensi lebih Saya, Bu. real, Bu. Ya, Kalau silakan. kalau 3 dimensi, Bu, lebih nyata, Bu. Oke, yang lain? Kalau 3 dimensi Bu lebih nyata, contohnya kan seperti kalau di gimbal lah, lebih gambarnya lebih nyata kepada orang-orang, kepada pemainnya. Sementara kalau 2 dimensi hanya berupa gambar saja Bu, tidak menyerupai kenyataan Bu. Oke, yang lain? Risma? Menurut saya Bu, kalau sisi 2 dimensi cuma dilihat dari sisi satu saja Bu. Kalau 3 dimensi lebih dari 2 sisi. Yang nyata yang mana? Yang real. Nah, kamu lihat Ibu ini apa? 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 dimensi lah Bu. 3 dimensi Bu. 3 dimensi, oke. 3 dimensi Bu. Oke, sekarang coba di browsing ya, nanti setelah ini ya, jawab ya. Nanti cari sumber linknya. Apa itu 2 dimensi dan apa 3 dimensi ya. Nanti setelah ini, nanti diisi, kirim. Tapi ada linknya ya, supaya kita lihat bersama apa itu 2 dimensi dan mana 3 dimensi. Ditambah satu lagi virtual reality tadi ya, supaya bisa kamu bedakan. Karena VR ini pun udah lama sebenarnya ya, bahkan ada keluaran Google, dia membuatkan sebuah kacamata yang memang khusus ditambahkan dia sedikit virtual reality. Jadi misalnya kita bicara ya, dia bisa bukan menerang kayak orang pintar, bukan, tapi dengan dia kacamata ini dia bisa melihat apa semua seperti membaca data kita. Ada gitu keluaran si Google ya, dia semacam chip dibuatkan dia di kacamata. Nah itu dia contohnya. Jadi nanti setelah ini cari apa itu 2 dimensi, 3 dimensi, virtual reality. Kamu pilih satu aja, nggak usah semuanya, supaya nanti kita sering lihat. Nanti komen seperti yang tadi diisi aja ya, supaya supaya gitu nanti kamu ya paham. Oke ya. Contoh lainnya ini tadi kalau menggambarkan ini ya, sebenarnya ini orang elektro atau orang mana yang menggunakan seperti ini. Ini bisa jadi ya bidang industri ini digambar dulu ya. Kalau kita kan nggak tahu, kita tidak tahu wujudnya mau gimana, yang penting gambar-gambar kan gitu kan, bikin kan gitu kan. Nah, kalau misalnya di industri atau di perusahaan-perusahaan dibuatkan dulu sketsnya atau dibuat dulu bagannya atau dibuat dulu gambarnya, desainnya. Nanti kalau misalnya dipresentasikan, kalau sesi lanjut baru inilah contohnya ya. Kemudian ini tadi ya, menggunakan perangkat lunak ini seperti robot ya. Jadi ini adalah AutoCAD. Ini dari dulu pun sudah ada AutoCAD ya. Ini dia membuat desainnya. Ini biasanya kalau tidak arsitek ya, kalau dulu ya menggunakan ini ya, membuatkannya, mendesain. Grafik presentasi ya, bidang lain berhubungan dengan grafik komputer yang dapat berupa cetakan slide dan transparansi. Nah, itu dia. Jadi PowerPoint itu dibuatkan di dalam grafik presentasi, bisa berbentuk chart, bar, pie chart. Jadi bagan-bagan yang tadi akan lebih menarik dengan menggunakan komputer grafik tadi. Ini contohnya ya, grafik presentasi Excel. Ini aja dibuatkan di grafik komputer ya. Computer art digunakan untuk aplikasi commercial art. Commercial art itu adalah desktop publishing, advertising, desain tekstil dan lain sebagainya. Nah, ini untuk artnya ya, yang komersial ya. CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator. Yang dari ini apa contohnya yang pernah kamu gunakan? Perangkat lunak ini, software ini. Corel, Macromedia. Ada yang pernah pakai Macromedia? Freehand? Belum Bu. Belum.
banyak-banyaklah kamu gini, pertama kita harus ada penasaran, oh ini kok bisa begitu ya, hanya kita cari, oh ya ini menggunakan ini, gitu dia. Jadi memang ilmu ini kan sangat banyak, tidak semua harus kita kuasai ya, tapi setidaknya kalau bisa ada beberapa yang bisa, karena semua sekarang tanya aja, dia nggak basicnya pun komputer sudah harus paham komputer ya, itu dari dulu. Bahkan untuk apa itu ya, sekarang yang misalnya bidang-bidang coding yang bukannya bidang dia pun mau dia belajar, mengeluarkan budget untuk mempelajarinya ya, gitu dia ya. Kemudian bidang pendidikan computer as instruction ya, ini pada aplikasi pengajaran ya, digunakan juga mengolah data, mencatat kehadiran. Oke, ini tidak perlu. Simulasi dengan GraphCom. Mana nih? Simulasi melihat simulator ya. Jadi ini yang suka main game. Ada yang pernah main game seperti ini, yang dia menggunakan ini dia kan seperti dia mengendarai atau driver dia kan hanya duduk di apa kan? Di mana tuh? Duduk diam ya. Cuman dia memanfaatkan ini. Ini pun ada komputer grafiknya. Reaksi nuklir ini juga. Contoh-contoh pendidikan untuk apa nih? Kedokteran kayaknya respirasi ya. Ini untuk ujian berbantuan yang CAD, assisted testing digunakan untuk sarana ujian. Hiburan tadi udah perangkat lunak, editing video. Jadi untuk itu pun ada digunakan Adobe Premiere Elements, Elite Studio, Dazzle Win. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ini pembuatan film grafik komputer banyak digunakan membuat model. Atau Ibu mau bertanya, dulu apakah kamu pernah memikirkan sampai, oh ya, atau waktu kamu misalnya yang suka hobi game, ini gimana ya cara bikinnya? Ada nggak rasa penasaran kamu sewaktu kamu bermain game? Ini kan animasi. Ada, Bu. Ada, Bu. Atau yang suka nonton film-film yang itu tadi ya, yang memang mengandalkan banyak kan itu yang memang ada aktornya, tapi kan lebih ke serunya film itu adalah itu tadi ya, kecanggihan-kecanggihannya. Kalau kita lihat seperti bisa 10 tahun akan datang, akan gitu kan, yang sekarang ini belum ada, tapi di film, makanya kenapa film itu seakan-akan memang menunjukkan perkembangan IT yang sangat itu tadi ya, karena mereka seperti bisa merancangkan yang itu tadi. Nah, itu dia. Ini film animasi contohnya juga ya. Tidak hanya membuatkan si kartun-kartun ini, tapi tadi efek, kemudian kalau suara kan tinggal dubbing orangnya, tapi membuatkan ini ya. Ini kan menggunakan skill juga. Ini movie apa ini? Film apa? Ayo, pura-pura ini padahal tiap hari nonton film kerjanya. Ini apa? Ya, si orang jelek dan apa? Ini bukan yang Beauty and the Beast, bukan? Bukan ya? Bukan. Bukan. Oh, bukan ya? Oh, bukan ya. Oh ya, beda ya, Beauty and the Beast ya. Oke, ini juga ya. Jadi kalau kita perhatikan kan ini kan digambar dulu, ya kan, dirancang dulu. Jadi kan seakan-akan benar banyak ya movie animasi-animasi kalau dijual banyak yang nonton, tidak hanya harus anak-anak ya. Nah, seperti ini karena memang itu tadi ya, mereka menjual itu tadi teknologi-teknologi itu ya. Ini special effect ya. Ini apa? Movie-nya apa? Kalau kamu ingat? Ini udah yang lama. Apa nih? Apa? Ini Ghost atau apa? Apa? Nah, ini special effect juga ya, pembuatan video dengan muatan grafika komputer. Oke lah. Televisi ini logo ya, dalam membuat logo ini pun dipergunakan ya. Jadi bagaimana supaya itu tadi ya. Jadi ketika kita penonton konsumen melihat, kita betah, kita tertarik, kita enjoy. Itulah tujuan orang ini ya. Dilibatkan. Ini game, apalagi game ya. Ini game lama, ini juga ya kan ini game lama kan? Nah, ini pembuatan baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, hanya sekedar hiburan. Iya, ini kalau Ibu dulu ini aja dulu. Oh, ini enggak. Iya, ini lama. Kalau dulu kan setiap di komputer harus ada, sekarang kan enggak kan? Pinball. Ini sama permainan game ya. Jadi kita seakan-akan
ini yang 3 dimensi. Seakan-akan kita memang ada di dunia ini, padahal kita hanya duduk di sini di tempat kita, tapi kita bisa terbawa, bisa emosi. Kenapa bisa orang yang suka main game menjadi ada gangguan, ya kan? Nah, itu dia juga ya. Karena memang kita seperti dibawa ke dunia yang memang kita anggap itu kayak benar gitu kan, ternyata enggak kan gitu. Ini tadi yang visualisasi, ini MATLAB ya. Ini visualisasi data ilmiah, karena Ibu orang ini paham ini yang mana. Ini juga visualisasi. Ini seorang desain ya, desainer desain arsitektur visualisasi ya. Jadi mereka kalau mau membuatkan bangunan ataupun rumah misalnya kan gitu. Ini bidang cuaca ya, BM cuaca. Oke, image processing.